waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, luka dan bisa kubawa berlari. Aku tetap meradang, menerjang, berlari, hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mulai ke materi baru ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak karya sastra apa yang ada di video sebelumnya? Sebelum kita jawab, kita akan berbicara tentang karya sastra ya. Karya sastra itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, puisi. Yang kedua, prosa. Dan yang ketiga adalah naskah drama. Contoh puisi ada pada video tadi ya, sebelum ini. Kemudian untuk contoh prosa adalah cerita pendek dan novel. Dan yang ketiga adalah naskah drama yang ada pada naskah drama teater dan juga naskah drama sinetron loh. Di sinetron itu naskah dramanya termasuk juga sebuah karya sastra. Jadi di video tadi adalah puisi ya. Puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, di sepanjang materi kali ini kita akan membicarakan tentang puisi. Kita mulai dari pengertian puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan yang terikat pada bunyi, irama, dan makna kata. Kemudian kita akan masuk ke dalam jenis puisi. Jenis puisi ada 3. Yang pertama, jenis puisi naratif. Yang kedua, jenis puisi lirik. Dan yang ketiga adalah jenis puisi deskriptif. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang menjelaskan sebuah cerita dari imajinasi penyair. Jenis puisi naratif ada 2 ya. Yang pertama adalah balada, yang kedua adalah romansa. Balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Contoh balada adalah balada orang-orang tercinta dan blues untuk Buni karya W.S. Rendra. Nah, ini dia balada karya W.S. Rendra ya. Kemudian adalah romansa. Romansa adalah puisi yang bercerita tentang hal-hal yang romantis serta diselingi perkelahian dan petualangan. Biasanya ditulis dengan bahasa-bahasa yang romantis ya. Contoh romansa adalah Romance Perjalanan karya Ridho Mulyo dan Tanah Kelahiran karya Ramadhan KH. Contohnya di sini ya. Jenis puisi yang kedua adalah puisi lirik. Puisi ini mengungkapkan perasaan pribadi dari seorang penyair. Puisi lirik terbagi menjadi 3. Yang pertama elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan rasa duka. Contohnya adalah Elegi Jakarta karya Asrul Sani dan Sia-sia karya Chairil Anwar. Contohnya bisa kita lihat di slide ya. Selanjutnya serenada. Serenada adalah puisi yang bisa dinyanyikan. Contoh dari serenada adalah Serenada Hijau dan Serenada Kelabu karya W.S. Rendra. Contohnya bisa kita lihat di slide ya. Terakhir adalah ode. Ode adalah karya sastra untuk menceritakan atau mengisahkan tokoh pujaan. Puisi ini berisi tentang pujian kepada seorang tokoh. Contohnya nih,
Diponegoro karya Khairil Anwar. Yang kedua adalah Ode Buat Proklamator karya Leon. Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang berisi tentang kesan penyair terhadap keadaan atau peristiwa, suatu benda, dan situasi tertentu. Dalam puisi deskriptif terdapat satire dan kritik sosial. Satire adalah puisi yang bertujuan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Contoh satire adalah Negeriku dan Negeri Angsa karya Gusmus. Contohnya bisa kita lihat di slide ya. Kemudian puisi kritik sosial. Puisi ini menceritakan tentang ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Contoh puisi kritik sosial adalah puisi karya Wiji Tukul yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu. Dari jenis puisi tersebut, kita sama-sama mengenal beberapa sastrawan dan penyair di Indonesia ya. Ibu harap suatu saat adik-adik ada yang menjadi seorang sastrawan yang terkenal, seperti sastrawan-sastrawan Indonesia yang namanya sudah melegenda. Selanjutnya kita akan menuju ke cara pembawaan puisi. Cara pembawaan puisi ada 4. Yang pertama adalah pembacaan puisi, yang kedua deklarasi puisi, yang ketiga musikalisasi puisi, dan yang keempat adalah dramatisasi puisi. Pembacaan puisi dilakukan dengan cara kita membaca dengan menggunakan teks. Kalau deklarasi puisi, kita membacakan puisi tanpa menggunakan teks. Kemudian musikalisasi puisi adalah ketika kita membawakan puisi diiringi dengan musik atau puisi yang sudah dijadikan sebuah lagu dan diiringi dengan musik. Kemudian yang terakhir adalah dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi ini adalah kegiatan puisi dengan cara memperagakan atau memerankan tokoh yang ada di dalam puisi. Biasanya dramatisasi puisi ini bisa dilakukan 2 orang atau lebih ya. Karena di sini kita mengikuti alur cerita dari puisi tersebut. Nah, adik-adik pilih yang mana nih? Membaca puisi, deklarasi puisi, musikalisasi puisi, atau dramatisasi puisi? Kalau ibu pilih musikalisasi puisi, karena di situ memadukan puisi dan lagu dan akhirnya menjadi sangat cantik. Nanti di video selanjutnya akan ibu berikan contoh musikalisasi puisi yang sudah terkenal ya. Nah, setelah kita tahu cara membawakan puisi, kemudian kita masuk ke aspek pembawaan puisi. Aspek pembawaan puisi ada 4 ya. Yang pertama ekspresi, yang kedua lafal, yang ketiga intonasi, yang keempat adalah tekanan. Jadi 4 aspek ini harus diperhatikan dalam membawakan puisi. Membaca puisi, deklarasi puisi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi sama-sama harus memperhatikan 4 aspek dari pembawaan puisi ya. Nah, sekian materi tentang pengertian puisi. Adik-adik jadi ada gambaran kan apa itu pengertian puisi dan jenis-jenis puisinya. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi di video selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.